Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kami akan mereview sebuah video dari orang nomor satu di Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Video diambil atau direview berdasarkan beberapa channel yang saya ambil, khususnya adalah tentang Pak Ganjar yang sidak maupun memberikan teguran serta marah kepada jajarannya. Yang pertama, langsung aja kita lihat, nggak usah pakai lama. Jadi video yang pertama itu Pak Ganjar itu sidak ya ke pasar Mangkang kosong melompong ya. Pasar Mangkang ternyata kosong melompong. Kondisi pasarnya wow ya, ternyata ya mungkin ini di lantai berapa gitu ya. Jadi yang sidak itu adalah ASN yang bertugas di pasar tersebut. Kalau kebersihan di pasar sama yang kebersihan. Ayo yang ini Bi. Ayo. ASN lagi. Ayo. Ini ASN ya. Di bawah tanggung jawab dari wali kota. Pasar dan kebersihan. Kalau lihat pasar seperti ini kategori bersih apa bersih sekali? Tidak, dari pasarnya sih kategori amburadul ini menurut saya ya. Itu amburadul. Amburadul sekali pasare. Karena Pak Ganjar malah mengatakan kemproh. Kemproh itu bahasanya apa ya? Mungkin karena jor-joran. Karpet dewe gitu, menurut saya kayak gitu, kemproh gitu ya. Selain berada selain sidak, juga Pak Ganjar juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di pasar untuk tetap menjaga jarak, pakai masker, terus apalagi ya, jangan lupa 3M ya, jaga jarak gitu. Jaga jarak kayak ini. Kalau jenengan nggak pakai masker itu bahaya. Kalau jenengan nggak sering cuci tangan, ini bahaya. Jadi selain sidak itu Pak Ganjar memberikan edukasi di pasar ya, di pasar Mangkang. Pokoknya usahakan semuanya tidak pepet-pepetan. Rasanya kan nyekel dul. Iku jujine belum terus nyekel temriki, niki nonton virusnya nempel. Karena itu kue tanganmu nyekel iki mau. Bar ki tinggal ucek-ucek nempel. Duh, jenengan kena nyepelake ning kabeh sing ketularan niku kados niku. Sana dijaga kancane. Oke ya, itu yang pertama adalah terkait dengan sidak Ganjar di pasar Mangkang. Pasar Mangkang, nggak tahu daerah mana itu ya. Yang jelas mungkin daerah Semarang ya, pasar Mangkang. Jadi itu video yang pertama adalah terkait sidak di pasar Mangkang yang kondisinya kemproh. Cara Pak Ganjar itu kemproh ya. Atau mungkin corok lah ya, corok amburadul pasarnya itu. Nah, kemudian lanjut lagi ke yang kedua. Yang kedua adalah terkait dengan Pak Ganjar yang sidak atau kunjungan ke lingkungan DPRD. Ternyata saat kunjungan itu Pak Ganjar itu mampir ke kantin di tempat tersebut, itu di DPRD, menemukan pegawai ASN yang di bawah naungan lingkup Provinsi Jawa Tengah ternyata mungkin kurang menjaga jarak ya, Ini saya ambil dari Tribun Network. Mohon izin ya kepada Tribun News, sudah ambil videonya dan mereview videonya. Ini malah Pak Ganjar memberikan perintah kepada pengelola kantin untuk mengatur orang yang berada di kantin itu. Logikanya kayak gini. Itu yang diatur ASN, sementara itu kantin itu mungkin numpang di situ gitu ya. Jadi rada gimana ya gitu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan sidak dari Pak Ganjar atau mungkin kunjungan dari Pak Ganjar ke suatu tempat, tetapi melihat jalannya itu banyak yang berlubang di daerah Banjarnegara. Ini videonya udah cukup lama yaitu di daerah Banjarnegara. Langsung aja kita lihat.
Kesenek. Desa Kesenek. Jadi dalam video tersebut terlihat beberapa beberapa ASN yang mungkin sedang panik karena langsung dihadapkan oleh orang nomor 1 di Jawa Tengah. Bagaimana nggak panik ya? Orang nomor 1 di Jawa Tengah di hadapan kita dalam raut muka yang cukup tegang, ya panik lah ya. Jadi pengelola jalan ya, ASN pengelola jalan itu memberikan penjelasan kepada Pak Ganjar, suruh menghitung bolongan, suruh menghitung lubang. Saya malah fokus ke suara burungnya itu bagus itu. Jadi di belakang itu banyak sekali burungnya. Nah, burung apa itu ya, kenari dan sebagainya. Malah suara murainya itu keras. Katanya 1 hari selesai, tetapi ternyata 2 minggu itu belum selesai untuk mengerjakan atau membenahi jalan yang ada lubangnya. 2 minggu ya, janjinya 1 hari, ternyata 2 minggu belum. Ya mungkin ada beberapa kendala-kendala dan sebagainya, baik itu alatnya, mungkin aspalnya dan sebagainya, saya pun nggak tahu gitu. Tapi saya salut kepada Pak Ganjar karena memberikan edukasi serta menagih janji. Jadi buat Anda yang suka janji, jangan suka mengingkari janji. Dari sana atas kali bening itu sekitar 12 kilo Pak yang kita patching. 12 kilo. 1 minggu, makanya kan setelah selesai dari atas kita pegang dari atas yang mana Pak? Tidak melihat dari atas. Kali bening atau kali bening itu daerah mana ya, Banjarnegara mungkin ya, kali bening. Program hari ini dari Surya Yuda ke sini. Hari ini mulainya di mana? Sebentar belum sampai dari hari ini yang dikerjakan di mana? Rencana dari Ban Surya Yuda ke arah sini Pak. Surya Yuda, oh ya benar, Banjarnegara, Surya Yuda. Surya Yuda Pak, Banjarnegara. Kita nggak punya. Kita nggak punya. Terus kalau seperti kontrakan koordinator. Oh benar ya, berarti alatnya itu belum datang dari Kebumen. Ternyata Banjarnegara mungkin belum punya alatnya sehingga menunggu alat dari Kebumen. 2 minggu biasanya Anda nggak perform. Aku tidak akan mempermalukan orang, tapi hari ini saya nggak mau kalau modelnya kayak gini. Kayak mau isun no masalah rakyat ini. Maksudnya pelek aku. Sudah dapat teguran keras ya dari Pak Ganjar. Minggu-minggu kira Mas. Sampean duwe pengamat jalan. Isin, dalan elek. 11. Ora didandan-dandani, kan kon bayar pajak, dalan elek baik. Kan mereka ngamati dan jalan bolong ini laporan dari sampean. Iya, laporan apakah Pak ke Pak Dagman. Pak Dagman ke Pak Partono. Ya, terus kita Nah, ini udah lama ya, mungkin videonya udah beberapa tahun yang lalu. itu lapornya apa? Lesan tertulis atau video? Lesan. Ini juga buat masukan dari kami bahwa bukan banyak sekali ya, cukup banyak jalan yang menjadi tanggung jawab atau rawatannya kabupaten itu banyak yang berlubang. Nggak tahu ya, mungkin karena kekurangan dana dan sebagainya, atau mungkin untuk pandemi COVID ini dananya. Bukan hanya jalan kabupaten sih, tapi juga jalan desa juga malah banyak yang berlubang. Atau mungkin juga untuk biaya pandemi ya, jalan desa itu. Padahal dana desa itu kan mungkin banyak, mungkin sampai atas 2 hari ini sudah. Ini saya menunggu supaya ATP-nya sampai selesai. ATP-nya tekan di desa. Ya toh. Ya. Yang ketiga adalah momen di mana Ganjar Pranowo sidak ke rumah sakit daerah Kartini ya.
ke Rumah Sakit Daerah Kartini, di mana itu ada anggota keluarga yang protes karena penanganan jenazah itu katanya terlalu lama ya, 9 jam. Satu di antara keluarga terpaksa menunggu selama 9 jam. Mungkin karena SOP-nya yang perlu dilakukan karena untuk menangani jenazah yang terkena COVID mungkin ya. Mungkin diperlukan SOP yang ketat ya, yang benar ya. Ganjar langsung memanggil Direktur RSUD Kartini Jepara. Sehingga mungkin waktunya lama itu. Menurut saya sih mungkin SOP-nya atau mungkin kekurangan sumber daya manusianya itu ya. Ya saya katakan sih nggak terlalu berkomunikasi dengan Direktur Rumah Sakit untuk nggak terlalu lama sih menurut saya 9 jam, karena itu mengurus pasien yang meninggal itu 7 orang sementara SDM-nya mungkin sedikit serta harus melakukan SOP yang ada itu. Karena ini menangani tentang pasien COVID sih. Disebabkan oleh pasien COVID-19 yang kini semakin banyak. Bahkan nah ini yang terlantar ya, yang terlantar di depan ruang IGD. Ini Pak Ganjar itu meminta untuk dirujuk, ke rumah sakit lain mungkin. Kesehatan Pemprov Jateng Yulianto Prabowo untuk menelpon rumah sakit terdekat. Menurut Ganjar, keempat pasien tersebut harus segera dirujuk. Yang terakhir, rumah sakit lain. Ganjar marah terhadap pungli. Nah ini yang rame nih. Ya, raut muka Pak Ganjar itu, woi, mantap. Mungkin karena sudah sangat kesal sekali ya terhadap pungli di daerah Pantura, caranya rusak terus, ternyata pemasukannya itu minim. Ganjar Pranowo menanggap bahasa praktik pungli di jembatan Timbang Subah Batang, Jawa Tengah. Ganjar terlihat emosi setelah melihat banyak uang dan amplop di meja petugas. Ganjar kemudian mengambil amplop dan membantingnya ke meja serta menggeledah semua laci. Bahkan saat Gubernur marah, praktik supir truk yang nggak tahu ada sidak tetap kasih duit ke pengelolanya ya. Ya tambah rame. Ganjar sebagai penyebab utama kerusakan jalur Pantura. Gubernur berjanji akan menindak tegas siapapun yang terlibat kasus ini, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Urip Sihabudin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pemasukan dari jembatan Timbang sebesar 40. Targetnya 40 miliar sekian lebih. Perbaikannya 300 miliar. Ya minus. Oh masih ada lagi ternyata ini tentang sidak di Samsat Kota Magelang ya. Pak Ganjar itu menemukan seseorang yang melaksanakan pajak 5 tahunan ternyata pada saat cek fisik disuruh bayar 50.000. Ini bayar 50. Balikin dong. Kamu tadi sama siapa? Langsung di itu ya, diminta untuk diambil uangnya. 50.000 lumayan lah ya buat beli bensin. Kalau cek fisik itu bayar 50.000, satu hari berapa yang cek fisik ya? Bisa dihitung itu pendapatan sehari itu. Ya, ini. Ya, Om Riki. Ya masih ada dari duitnya sudah. Oh, jadi bayar tuh. Kan siap. Untuk siap. Bayar tuh. Siap. Nah itu uangnya 50.000. Dikasih kwitansi apa ya? Apa enggak ya? Aku nggak tahu itu kwitansi atau apa ya. Gimana? Nah, yang kemudian selanjutnya Ganjar tegur calo. Ini di bagian investasi ya, investasi itu. Ini calo dari perusahaan ya, kan dari perusahaan karena mungkin perusahaannya tidak mengurus sendiri dikasih ke calo. Bingung malah calonnya. Kenapa dia macet? Jadi nanti kalau perlu Pak Darmin tak telepon ya. Ya itu rasa ditambah-tambahi. Besoknya dicek, bukan? Di-track lagi gimana caranya udah. Besoknya cek kan cek. Belum gua cek. Jadi sakit ben sama cek. Enggak ya. Mengingatkan Pak Ganjar juga mengingatkan bahwa untuk
investasi tolong jangan membawa nama-nama lah, membawa nama Pak Ganjar ya. Misalnya saya mau investasi, ini saya dari Pak Ganjar, nggak boleh seperti itu ya. Intinya jangan mencatut nama Pak Ganjar itu ya saat investasi, izin investasi. Sekarang yang ada di sini tidak boleh membawa nama saya. Saya nyampaikan di sini loh Pak, biar jalan. Saya WA jenengan. Nah ya tak ladeni, nanti urusannya urut. Nek sopo kene gebrak-gebrik tolak. Saya udah debrak loh Pak, biar jalan. OS itu saya dapat saya terima. Jadi Pak Ganjar itu menegaskan ya, tidak ada nama Pak Ganjar untuk dalam mengurus izin ya, jangan mencatut namanya. Intinya Pak Ganjar itu menerima segala keluhan laporan yang berkaitan dengan apapun di lingkup Provinsi Jawa Tengah dan tanggung jawab di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Jadi misalnya pelayanannya kurang jos di bagian investasi, maka silakan melapor ke Pak Ganjar. Nanti Pak Ganjar itu meneruskan laporannya ke kepala bagian mungkin. Nah, kepala bagian itu menginvestigasi bagian mana yang kurang jos atau kurang bagus ya. Seperti itu beberapa biasanya mereka tak suruh ke sini. review video tentang Ganjar Pranowo yang sidak maupun memberikan teguran ataupun dalam tanda kutip marah ya, marah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan, dan saya mohon izin kepada Pak Ganjar karena mereview videonya. Saya mohon izin Pak Ganjar, kalau ada salah saya mohon maaf nggih. Saya maafkan, dan dimaafkan sama Pak Ganjar. Semoga saja nggak ada kesalahan. Salam kenal juga dari kami BLT Pers untuk Pak Ganjar. Semoga sehat selalu dan selalu bahagia tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.